Karena sing purun Jawa salam mugi-mugi uripe berkah, rezekine berkah, umure tambah, rezekine tambah, bojone tambah. Wes, yen bojo siji bae cukup, sing penting selamat dari dunia sampai biar kayak gini setuju kabeh Pak. Ya, siji bae sing penting selamat dari dunia sampai mengenai anak wong sing panlorotan urusane darah. Ya. Sing kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bisepuh, para asatid maupun asatidah, wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Taufik Mubarak, pengasuh pondok pesantren Darus Sa'adah Desa Gunung Lurah. Terus ya, kita doakan semoga beliau panjang umur, Allahumma, ingkang tansah kalau muliakan. Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, Kepala Desanya hadir. Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya yang saya hormati, segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Gunung Lurah, baik Patayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU, tak ketinggalan yang awal saya Banser ini Banser Sedoyo ikan tansah kalau hormati. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh ingkang tansah kaula muliakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan rutin atau pengajian rutin. Muga-muga kanthi kembali pun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki ndadosaken keselamatan awit donya dumugi wonten akhirat. Allahumma. Sing kompak Allahumma. Kompak maning Allahumma. Ngotot ya ngotot wis. Salawat suhu salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekto kita minal zulumati lan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup ya son aja diutik-utik maning. Ya ana bahasa maning soalnya kudu Tegal, Pak. Ngapunten kula tak ngadeg mawon nggih Pak nggih. Ibu nggih. Soalnya bukan dipoyok ibu-ibu, esin nom kawis orang kuat ngaduk. Ya tak ngaduk ya. Ada poyok kelara. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kaula hormati, alhamdulillah niki termasuk jamaah niki balik malih nggih sone. Ya. Jamaah niki alhamdulillah kata sangat muga-muga Allah memberi berkah kepada kita semuanya. Allahumma. Nah kula kali panjenengan saat niki ngaji tak ngaji
tapi tetap kangge protokol kesehatan. Nggih napa niki? Masker. Ana wong nggo masker tangan nggo tapi cangklok kanggo lutok. Model kaya kono apa ora? Ya wis padha karo aku. Ya yen kulo ditutup ngomongnya kepripun. Ya. Pengajian monggo dilanjut sampai hari akhir atau hari kiamat. Mudah-mudahan berjalan terus menerus, Allahumma. Sebab ngoten para bapak para ibu, wong sing gelem ngaji insya Allah mendapatkan beberapa pahala. Pertama, niki pinten Pak Bu? Niki sih? Niki ayo tekamani ya. Pertama, orang yang sering berangkat ngaji, pahala yang pertama apa? Pahala niat. Panjenengan pun niat nopo mboten wau? Niatin nopo? Ngaos. Niatin nopo? Ngaji. Jadi pertama niat. Jadi pertama luruskan dulu niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Hadis riwayat Imam Bukhari, sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu sahih. Jadi pertama niku luruskan niat dulu. Niatnya mau apa? Insya Allah ngaji saya napa mboten? Saya. Nah, pertama luruskan niat. Insya Allah orang yang berangkat ngaji pertama dapat pahala niat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallahal katabal hasanati was sayyiat, thumma bayyana fi kitabihi, faman hamma bihasanatin, falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ngapunten niki hadis kan bahasa Arab nggih. Ibu nggih. Akan saya terjemahkan panjenengan milih panggo bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jawab. Jawab. Bahasa Inggris orang bisa sih. Tapi bukan ada sih bisa ya maju monggo. Sesungguhnya Allah mencatat perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tsumma bayyana fi kitabihi. Kemudian Allah menjelaskan dalam kitabnya, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertujuan baik, falam ya'malha, maka ia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka ia akan dicatat apa? Pahala satu yang sempurna. Tentu saya ngoten para bapak para ibu. Sinten tiange sing wis niat apik ngaji saya napa mboten? Nah, niku walaupun mboten pangkat ngaji tapi sudah niat ngaji, mohon maaf, Allah sudah mencatat satu kebaikan yang sempurna, satu pahala. Moga-moga termasuk kula kali panjenengan, Allahumma. Sebab nopo Allah itu mengutus malaikat untuk mencatat amal ibadah kula kali panjenengan. Ya amal nopo mawon baik buruk maupun jelek, buruk atau jelek pada ya. Baik buruk maupun baik, pundak kanan ini tugas malaikat mencatat segala amal kebaikan manusia. Terus pundak kiri ditugaskan oleh Allah malaikat mencatat perbuatan-perbuatan yang jelek apa yang dikerjakan oleh manusia. Tentu sih catat sedoyo. Tetapi ketika sudah niat baik, insya Allah angsal pahala satu. Walaupun orang mangkat, tetapi orang mangkat ngajinya sebab ada udzur. Udzur bahasa kene apa Pak? Ada halangan. Contoh-contoh. Saya mau berangkat ngaji pertama di pondok pesantren Darus Saadah, sudah ada niat. ternyata
Ternyata di rumah kok mencret. Lah, kemudian tidak berangkat, tapi kan tidak berangkatnya sebab mencret dipaksakan angkene. Kok malah bahaya, malah kota ya. Ya. Kemudian tidak berangkat, disiapkan oleh Allah satu pahala. Contoh mari, ajeng pangkat ngaji mriki, ternyata suaminya sakit. Ini contoh ya. Contoh, suaminya sakit, lah nunggu suami jadi tidak berangkat ngaji, pahala dicatat oleh Allah satu. Ya. Tetapi seumpama tidak berangkat ngaji karena sungkanan. Sungkanan bahasa kena apa? Bahasa Tegal tenggulon itu sungkanan. Bahasa mriki ini apa? Bebeh. Iya ya. Bebeh ya. Bahasa Purwokerto apa? Bebeh. Bahasa bisa. Cilongok menini bebeh. Bahasa Tegale sungkanan. Bebeh, ya. Kalau mau berangkat ngaji disebabkan bebeh, oh berarti tidak dicatat oleh malaikat yang enak aja, ya. Tidak dicatat, karena apa? Tidak berangkatnya itu karena bebeh, malas. Bahasa Arabnya itu kaslan. Tahu ngarang kaslan mana? Ya, lebih kaslan kayak gitu, ya. Kemudian mau berangkat, ternyata ada tamu jauh dari Tegal. Contoh dari Tegal. Saya ini dari Tegal, Pak. Ya, dari Tegal, Slawi, Kulon, daerah Biku. Ya, ternyata ada tamu dari Tegal. Oh, kemudian tidak berangkat ngaji karena menghormati tamu. Tapi niat ngajinya sudah dicatat oleh Allah. Ya, tetapi balik maning, kembali lagi apabila tidak berangkatnya karena bebeh, maka tidak dicatat apa-apa, ayo enak temen. Ya. Terus yang kedua, dapat pahala datang dari rumah sampai ke tujuan. Kita lihat Al-Quran surat Al-Qasas, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya ya lebih baik, pahalanya lebih baik daripada kebaikannya. Kita lihat dalam kitab Tafsir Jalalain. Ini ditafsiri loh ya. Dalam kitab Tafsir Jalalain, yaitu kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Terus sinten tiange sing pangkat ngaji bertujuan baik dipersiapkan oleh Allah ngapunten 10 pahala. Muga-muga termasuk 10 kali panjenengan, Allahumma. Tetapi bisa tambah, Pak, bisa nyampe 700 kali lipatnya, tergantung. Ya, salah satunya adalah, mohon maaf, yang rumahnya paling jauh, dalemnya paling tebih, dugi mriki, maka pahalanya lebih banyak. Terus orang yang berjalan kaki karena agak kecapean, juga pahalanya lebih banyak. Tapi anak sing paling berat, pahalanya paling akeh. Apa ya? Anu Pak Kiai Taufik. Ya, kalau mempersiapkan bagus itu kan berat, tapi kan mempersiapkannya lama ini, maka pahalanya paling banyak. Ya. Nah, tetapi ketika datang dengan kejelekan, mohon maaf, ini balasannya cuma seimbang apa yang dia kerjakan. Tentu sih beda. Yang mengerjakan perbuatan baik, Allah mempersiapkan minimal 10 pahala, minimal. Tetapi ketika datangnya kejelekan, perkara jelek, ini dosanya, balasannya apa yang dia lakukan seimbang. Contoh kabut, contoh teng desa guru apa ya? Desa Gunung Lurah, contoh. Nah, dan desa Gunung Lurah niku di sebelah barat, kulon di kulon Pak.
Mriku. Kan ana wong ya. Ning sebelah kulon, kowe tinggal ana tanggapan gawe ya dangdutan. Dangdutan rame napa mboten? Bu, Bu, Bu. Dangdutan rame napa mboten? Rame. Ya, apa maning artisnya dari ibu kota? Waduh, artisnya dari ibu kota. Inul Daratista. Inul paham betul? Paham? Terkenal goyangnya apa? Goyang apa? Oh, berarti sering nonton ya, parah ya. Ya nanti ya. Terkenal dengan goyang bur. Terus anak maning jupe. Jupa Rusia. Nggih. Terus jupe. Berarti dangdutan itu ana jupe nama apa? Ngapunten. Jupe terkenal dengan goyangan apa? Goyangan apa? Lah suka kowe. Dangdutan di sini rame, tapi ngapunten teng mriki wonten pengajian. Di sana ada dangdutan, teng mriki wonten pengajian. Tak melu takun jawabane, sing jujur, kira-kira panjenengan pantek dangdutan sing rame nemen apa tekani pengajian? Jawab. Menan. Karena nyong. Ya. Tetapi seumpama datangnya ke dangdutan silakan. Karena apa? Kalau datangnya ke dangdutan, maksiat selalu menyertainya. Na'udzubillahi min ya, apunten Pak Bu. Yen teka maring dangdutan kira-kira wong wadon kan pakaiannya sembarangan. Ana sing nektunon kok. Nektunon sapa? Li tangane ngangkut teleke patun ora nektunon. Ana maning si pakaian sandure dengkul didelengna dosa ora didelengna wong. Emon. Didelengna dosa ora didelengna matane weruh. Ya, ketika datangnya ke dangdutan maksiat dosa selalu didapatkan. Jalannya sudah dihitung maksiat. Sampai di sana ternyata mohon maaf, ana sing model nyawer. Nyawer paham mboten? Nyawer paham mboten? Dari ora weruh. Nyawer ana wong sing gagahan. Wong orang duwe tapi senenge nyawer gagahan, barang pan mangkat nyawer adol ayam. Barang adol ayam setengah juta. Nah wong bojone dhewek nggih pan nggo tuku beras laka otomatis kan jaluk kok nggih karo sing lanang kasadol ayam. Ngomong Pak, nyong jaluk duit itu, Tegal lho nggih. Aku jaluk duit itu. Wis cukup duit aja. Oh tuku beras Pak, aja duit wis mana beras utang disit, ya. Ternyata uangnya dibawa ke dangdutan, kan gue nyawer, duitnya eket-eketan, ya, barang eket-eketan pas manjat nih panggung, duit eketan gue iliran kayak ingat deh barang kayak iliran. Sali mangek 85 50.000 mulai diwekena. Ngesuk ini apa? Ngesuk ini apa? Ini apa? Cucu. Ternyata istrinya melihat, wah istrinya tombok sewot. Kira-kira ngapunten botak takon bunge jujur. Yang anak wong lanang, ya. Terus naik duit mari wong wadon, apa main naine mikine cucu sing dadi wong wadon jengkel lapor jawab. Krungu Pak, jengkel ha. Yen ora krungu dene. Wis nandes wis. Mulane jaya kowe. Nah, barang kados niku Allahu Akbar bojo jengkel lho. Barang jengkel balik ora dinai lawang puas. Kala-kala Pak turunnya di pesona kalau masjid. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi ketika datangnya ke pengajian Allahu Akbar, apa yang didapatkan? Banyak sekali. Contoh ngapunten, anak wong wadon nang omah orang biasa jilbaban. Tetapi ketika berangkat ngaji jilbaban apa mboten Bu? Kan.
Kira-kira tak melu takon, yen mangkat pengajian ana wong lektoran apa mboten? Nah, rapi kabeh. Sing ceramah pakainya rapi, sarungan, pecinan. Ya pengunjungnya juga pakaiannya rapi, ibu-ibu pakaiannya rapi, tidak ada maksiat. Ya. Mulane ngapunten yen kula kali panjenengan ingin pahala yang banyak daripada datangnya ke dangdutan, datang saja ke pengajian. Bukan berarti kula melarang, boten sing larang agama. Yen kula tak terserah monggo. Tekani dangdutan urusane dewek, tekani pengajian ya urusane dewek. Ya, monggo urusane dewek, tapi agama memang larang. Allahu Akbar. Ana mani Pak ngapunten, tekani dangdutan dhisik. Sawise tekani dangdutan nembe pengajian, model kaya Pak ana apa ora kira-kira? Wonten? Orang di Tegal, orang ning Cilongok. Tapi Cilongok kayane lah kaya-kayane ya. Ngoten. Jadi datang dipersiapkan oleh Allah 10 pahala. Ditambah dengan perjalanan jarak jauhnya. Kalau memang jaraknya jauh maka pahalanya lebih banyak. Kalau jaraknya pendek maka pahalanya juga sedikit. Bisa jadi lebih daripada 10, ya. Bisa jadi kurang daripada 700 kali lipatnya. Nah ini manfaatnya mau ngaji, muka-muka nggak usah mati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing nomor 3 Pak, orang yang mau berangkat ngaji yang ketiga itu dapat pahala berjabat tangan. Jabat tangan bahasa begini apa? Apa? Ya salaman. Tetapi niki musim corona Pak ngapunten ya. Seumpama ana wong panjenengan salaman kulo kados niki diampura ya Pak Bu ya. Nggih Pak nggih. Karena aslinya niki secara medis niku salaman boten langsung secara medis saat niki, saat niki lho ya. Tapi kalau hari-hari normal kan betul usah salaman, sangat dianjurkan sekali salaman. Nah, sedangkan ketika datang ke pengajian rata-rata salaman apa betul? Nah, salaman. Maka Rasul pernah bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa khufira lahu ma qabla ayyatafarra. Orang muslim yang bertemu keduanya kemudian berjabat tangan keduanya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa keduanya. Jadi ngoten para bapak ibu, orang yang berjabat tangan ini keduanya dosanya akan dihapus oleh Allah. Contoh ngapunten, contoh teka cek kan salaman nggih, sebelum ini lepas, tangannya lepas, ucul bahasa kene ya. Bener nggih, ucul nggih. Soalnya bahasa Tegalnya ucul, Pak. Nah, tangannya dilepas, sebelum tangan ini dilepas dosa keduanya ambrol. Ambrol paham ya? Gugur. Nah, tetapi dosa yang dipermasalahkan loh ya, betul dosa kabeh kaya enak temen. Dosa yang dipermasalahkan contoh ana wong tukaran siji ngantem bot ngantem dosa apa mboten? Dosa. Dah, ini dosa sebab memukul. Satunya karena dipukul, ini tidak nerima langsung juga kayu antam, wut. Ngantem dosa apa mboten? Nah, siji mukul pakai tangan dosa, yang satunya mukul pakai kayu juga dosa, tetapi ketika sudah berjabat tangan, cek dosa niki sing sebab pukul-pukulan langsung hilang. Lah ini manfaatnya wong sing gelem salaman. Ya. Tetapi salaman yang paling pahalanya banyak itu ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan salam. Contoh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pahala menjawab salam dan mengucapkan salam dapat. Terus pahala berjabat tangannya iya. Ini yang paling utama. Ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan salam, assalamualaikum. Nah, wonten malih si nomor kali yang saya tahu ketika orang-orang berjabat tangan kemudian mengucapkan salam, si nomor kali itu
contohnya kayak wong NU kan pengajiannya per rumah wonten nggih. Teng niku teng Tegal niku biasanya malam Jumat Yasin tahlil. Teng mriki wonten kados niku. Nah, yen Yasin tahlil kan dari rumah ke rumah. Mengucapkan salam niku ketika masuk rumah mawon, barang masuk rumah mengucapkan assalamualaikum. Melu takun yen masuk rumah pe lewati jendela apa lewat pintu? Lewati jendela apa pintu? Tapi kadang lewat jendela, pintunya dikunci. Kuncinya digawa bojone. Bukan lewat jendela. Ya sebetulnya kan rumah dewek lah. Ya. Mau masuk pintu mengucapkan salam assalamualaikum. Wah, yang sudah datang sing pun pada rawuh. Ya ana sing jawab waalaikumsalam, ana sing meneng bae dolanan HP. Model kaya apa ora? Di wonge kaya ngapa ngaco. Ya Allah, itu pun boten dados soal, boten napa-napa. Wonten model sing nomor 3, ketika berangkat jama'iyahan pengajian, ini tidak mengucapkan salam, langsung boy mancing masuk bludus ya, bahasa kalian apa bludus langsung tidak mengucapkan salam. Model kados niku wonten yang mboten napa-napa, bener ora salah. Tapi sing paling utama ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan salam. Tapi ngapunten yang model kayak kulo kan suaranya lagi nggo menamene tuli ketemu sama assalamualaikum Allah kentengan suara ya. Terus malih berjabat tangan ngapunten sing umume teng Indonesia itu ketika berjabat tangan kan ana sing luwih apike ya Pak ya. Ketika berjabat tangan jangan diremas bahasa kene nopo? Remut. Bener Bu remut Bu. Bahasa kene remut. Wis sing biasa remut pola apa wadon? Jawab. Wadon. Ya. Ngapunten ketika berjabat tangan kemudian diremas, ini bisa jadi dosa loh. Kenapa? Orang yang diremas yang orang terima kan, ya apa mereka sih numpak motor, barang numpak motor sing kena tangannya, ya pas lagi sakit, kemudian di salaman langsung diremas, kira-kira jengkel namun betul. Iya. Jadi ketika berjabat tangan juga ada etikanya, tata caranya Pak Bu. Aja kremes, mulane sing wis biasa kremes ya tolong aja kremes mali ya. Sing wis ya wis, sing guru ya mandek maning lah. Mandek ku maning. Ana maning sing berjabat tangan ngapunten sing salah, wadon karo lanang dewut-dewut nggih. Tangane aja slonang ditambah slonong, arane slonong. Wong wadon lanang aja sing kayake langsung yen bukan mahram. Krungu apa ora ngomong sih? Krungu apa mboten? Ya wis sing ngomong. Tapi ini terbalik siapa sih kayak gue Pak? Lanang wadon, perempuan dengan lelaki yang bukan mahram, ini paling tidak jangan sentuhan kulit ya, paling orang umumnya yang Indonesia kan lah sedikit. Umumnya ya, sedikit lah. Kalau ketika lanang karo wadon ora usah nempel kudik. Ora usah, ya. Dan cukup ini, yang penting dari pihak lelakinya ini siap meminta maaf atau memaafkan, dari pihak wanitanya juga siap meminta maaf dan memaafkan, ya. Nah seumpamanya lanang wadon dipaksakan ketika bertemu langsung, ya kalau madhab Syafi'i memang benar-benar itu tidak diperbolehkan Pak. Wong sing wis tuan menlaka sahwate atau esinom apa manis esinom yen wis tuan mening bahasa Tegale monine yen wadon muni nyai-nyai tenger iki napa ini wong wadon sing wis tuan nemen arane ini bapak-bapak sing wis tuan nemen arane apa kaki-kaki. Nah kira-kira wadon kaki-kaki karo ini yen jabat tangan kira-kiranya anak-anak sahwat apa ora? Los lah apa mabune wis PPO. Mabune PPO karo bansem. Ya wis
Nah, tidak ada syahwat pun ya kalau kita melihat versi mazhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Apa maneh bocah sing ngesin nom. Wah, lanang wadon, bocah denok debleng ayune tiba sedeng. Bocah lanange gagah, barang berjabat tangan setrume, tegangan tinggi les, rotok. Biasanya ngapunten, yen salaman sing pertama dideleng kowe, ngapunten sikile apa matane? Jawab. Sikile apa matane? Barang dideleng matane mata kedip mulai setan ngomong. Wis oh you, sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten? Berarti nyong ngece nemen ya. Tekan mene kaya. Ya. Barang berjabatan lejek mulai mata main. Setan nemplok di mata keduanya mulai bermain. Biasanya ngapunten yen wong lanang drina wong wadon ayu, matanya abang apa hijau? Jawab. Apa? Hijau apa abu-abu? Hijau. Nah, maka ketika itu setan mulai ngomong, oh iya, go ya. Nah, mulai loh. Ya, mulai diupayakan. Ketika mau berjabat tangan perempuan dengan lelaki tidak usah menyentuh langsung. Sudahlah, tidak usah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis sahih itu belum pernah menyentuh perempuan-perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Itu belum pernah. Tapi nyatanya bahasa dikit. Bahasa dikit. Tapi nyatanya orang-orang Indonesia jadi kebudayaan, jadi kebiasaan. Lanang karo wadon salamane selonang ditambah. Nah, padahal kalau kita lihat ya, penduduk Indonesia sedunia mayoritas muslim ini di Indonesia, bukan di Arab, tapi Indonesia Pak Bu. Muslim paling terbanyak di dunia itu di Indonesia ya, tetapi memang iya keilmuannya sih belum begitu dalam. Mulanya ngari selalaman selonang ditambah selonang. Anak maning sing salaman ngapunten orang bener kayak delengnya ada menek. Hari salaman cep terus kutik. Model kayak mana apa orang? Wonten apa mboten? Garuk-garuk telapak tangan, salaman cep kutik. Garuk-garuk telapak tangane. Model kayak wonten apa mboten? Di wong kayak apa? Ya Allah. Pak Kapunten, kalau mungkin dilihat dari segi agama, orang yang berjabat tangan kemudian sambil garuk-garuk telapak tangan ngapunten itu tidak sampai menghapus dosa dan juga tidak sampai bikin dosa. Kenapa? Di dalamnya ada unsur bercanda guyonan. Biasanya itu teman akrab kali teman akrab ya. Yang wong sing nembe teka kaya kula teka teng mriki kan orang mungkin cek wati-wati orang bakalan teklak ngono apa. Ya. Nah, biasanya teman akrab dengan teman akrab, perempuan maupun lelaki katanya iya. Bon, niki mengenai berjabat tangan. Kemudian apa? Ketika kita berangkat ngaji ngapunten, duduk bersama. Ini angsal pahala Pak. Coba kita lihat dalam surat Az-Zalzalah. Yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Jadi wong sing gelem ngaji, lenggahan kados niki bakal dicatat kali malaikat, kemudian kursinya, buminya besok ngomong menceritakan di hari apa ini hari apa? Hari Minggu tanggal sekian, bulan sekian, kumpul di pondok pesantren Darus Saadah. Cerita bumi ngomong aja kowe ning dina kiamat. Nyong perang ngaji karo wong sing arane Misbahuddin sing Kabupaten Tegal. Ki bumi ngomong kaya kowe Pak Bu. Besok bakal jadi saksi, tapi dalam hal kebaikan yang bisa menjadikan insya Allah bekal masuk surga. Allahumma si kompak Allahumma ya Robbal alamin. Ya Allah, bumi akan bercerita
Mulane ngapunten, seumpama ana wong ngaji kemudian ngentut. Yen ana wong ngaji terus ngentut, ora usah tuding-tudingan, Pak. Bukan sing dituding isin. Yo, ngentut toh. Ngentut kan warnane pirang-pirang hari sing dut. Oh, berarti metune sakitik. Ana sing muni dut. Oh, metune manten akeh. Ana sing muni bros. Oh, kita metune akeh nemen nggih. Ya. Seumpama ada orang kentut dalam pengajian jamiahan, orang usah dituding-tuding, barangkali ketika ditunjuk, ya, terus izin. Yang wong ora izin itu ora masalah ya Pak ya. Ya Bu ya. Ya di sini tunjuknya wong sing izin otomatis kan besoknya ndak berangkat sungkan temen ngaji nang kana ngentut kok ditunjuk-tunjuk sungkan motor pengaji maning mulai yo. Mulane seumpama ana wong ngentut ngapunten supaya entute cepet entek nyerot bareng. Lagi tadi wis aman sudah. Tapi lu pikir Pak ngapunten ketika mau kentut dalam forum apapun kumpulan paling ora koyat karo kanan kiri ini lho Pak. Contoh hari guru kumpulan kiai-kiai Kabupaten Tegal. Nah, pikir kulo kiai, kulo sanjak kiai ngapunten kulo aja ngentut. Lah kok mabuk, entut mabuk kiai. Oh, nipun monggo. Nah, pikire wong maning, kiai kulo aja ngentut. Oh, jeneng kene, nek kulo tempat kene tuh kene. Ya wis apa. Nah, berarti yen muni atau orang muni, mabuk atau orang mabuk, kan berarti ngerti. Oh, sing ngentut ki dadi orang nunjuk orang lain. Itu ngaji ya. Nah, seumpama ngapunten bumi juga nanti akan cerita ya diduduki oleh orang-orangnya ahli maksiat, judi, pelacuran. Nanti buminya ngomong pada hari ini jam sekian, ini saya, ini di apa di oh nggih ngapunten. Cicip. Dikali. Bilang turun apa? Oh putih, ya putih. Apa ini? Oh ireng. Ya hijaunya itu bukan hijaunya. Maturun, maturun. Jajannya mau terus lagi. Jajannya, ana jajan mau ngapunten iki kulo sajadi dugi pundi lah. Barang ana wedang loro bisa kalih apik. Napa kulo dugi pundi? Hah? Ya. Yen ana bumi kemudian ya ditempati oleh ahli maksiat, maka bumi juga ngomong pada tanggal sekian bulan sekian saya ini maksiat ya judi ini nanti di sana ada catatannya berarti untuk bekal masuk neraka. Nauzubillahi min. Ya Allah, mulai hati-hati. Bumi semuanya akan ngomong, akan cerita nanti di sana. Surat Azal, sala yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, ya bumi akan menceritakan beritanya. Nah alam dunia kan gua apa baik, si jagung sama baik, si gunakna sama baik, gua umah apa baik, umah gua maksiat apa ora, nanti juga buminya ngomong. Mulane kalau kali panjenengan hati-hati ya Pak Bu ya. Muga-muga selamat dunia akhirat, panjang umur Allahumma ya Rabbal alamin. Kemudian berangkat ngaji dapat pahala apa? Nah, makanya ini lenggahan sampun pahala silaturahim. Diniati silaturahim kita pun ya Rasul pernah bersabda asraul khairi thawaban al-birru wasilaturahim wa asyra'u sarri uqubatan al-bahyu wa qati'atur rahim. Perbuatan baik yang disegerakan balasannya, pertama al-birru berbuat baik, yang kedua silaturahim. Jadi wong sing gelem silaturahim ya balasane Pak pan disegerakan ning alam dunia langsung. Pertama berbuat baik. Wong sing ahli apik insyaallah nang alam dunia juga langsung dibalas. Contoh apik karo tangga. Tanggane niku bales sae napa mboten Pak? Sae. Apik karo kanca dibales maning dari kancane apik. Apik karo keluarga. Nah, keluarga juga akan membalas kebaikan. Mulane yen
bahasa kemiyene, bahasa dulunya mulai ngono tergantung nandure. Ya, tergantung nandure, nandur apik tukule apik, nandur elek ya tukule elek. Mulai Quran menerangkan man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik kembali terhadap dirinya, dan barang siapa yang berbuat jelek juga kembali padanya, tergantung nandure. Wong sing sering berbuat apik nang alam dunia juga nanti kebaikannya banyak. Di alam akhirat angsal pahalane, ning alam dunia bisa merasakan bareng-bareng. Kalau tangga apik, tanggane yang apiki. Kalau sedulur apik, sedulure yang apiki. Kalau kanca berbuat baik, kancane ya berbuat baik juga. Ya, jadi langsung bisa dirasakan. Sing nomor kali silaturahim. Jadi silaturahim itu balasannya langsung nih alam dunia nyata, Pak. Contoh ngapunten, jenengan mriki nggih niat silaturahim nggih. Balasannya langsung. Wah, wedang dinai disiapna. Wetok disiapna, balasannya langsung betul. Langsung. Lah contoh kalau sakit Tegal dumugi mriki niat silaturahim balasannya langsung oleh Allah. Apa? Tekak langsung disambut. Niki nyoman gedang krepek kenteng akeh. Ya. Kan berarti kan langsung balasannya. Ya mana bisa ya kopi pahit. Baru coba sebulan kopinya pahit, bingungnya iki. Nyok ada karo setunggal kopinya pahit. Gila, oh ya berarti orang nyopok. Ternyata memang kopi pahit. Kulo nembe nate Pak soalnya ini kan tanggal toh. Berarti makin mriki malih ngertos soalnya kopi pahit apa manis ya kok. Jadi ini kok ngerti. Ingat. Iki siap nake putih abang, terus persiapan. Ya silaturahim iku Allah Akbar. Terus orang yang ahli silaturahim bakalnya dibentangkan rezekinya, Allahumma. Dipanjangkan umurnya, Allahumma. Tetapi ngapunten, Rasul juga pernah bersabda, ya, khairun nasi man thala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Jadi ngapunten, wong sing paling apik kata Rasul, ke umure dawa perbuatan apik. Kok kenapa paling apik? Sebab perharinya antara maksiat dengan perbuatan baiknya pahalane, berarti pahalane. Contoh, ya wong lakoni sholat 5 waktu, alhamdulillah, setiap hari ini loh pahalanya akeh. Berbuat apa ngaji dia kentong diong terus mangkat, maksiatnya jarang. Satu hari kalkulasinya antara baik maksiat karo pahalane akeh pahalane. Mbok kali umure dawa sampai 90. Bayangkan, persiapan untuk bekal akhirat itu lebih banyak karena umur panjang. Maka Rasul bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Umur boleh dawa, tapi bisa menjadikan siksaan nanti di alam kubur. Jadi aja orang kena kehadiran umur Pak, tergantung cara nggunakane. Ana wong salat sungkan, ngaji sungkan, puasa sungkan, jamiahan sungkan, tapi umure dawa. Belum tentu umur berkah bisa menjadikan siksaan di alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat masuk neraka. Na'udzubillah min. Jadi aja wani-wani ngomong-ngomong. Ya nyong umure dawa. Kan pernah kula ning ngadepi wong sing umure dawa sampai saat niki umure taksi sekitar 100. Pas aku tekan onong-onong. Ya. Sampai ini pengen ngerti nyong umur dawa resep nyong ngomong apa sih mbak resep mbak resepnya ngono nyong bisa umur dawa sebabnya wongnya jujur bagus jujurnya bagus apa ya wongnya jujur walaupun orang sholat lagi walaupun orang sholat ini pengen ditotok walaupun orang sholat dan orang bahaya Pak jarine dhewek umure dawa dari hebat, padahal siksaan alam kubur semakin mengancam, semakin dahsyat karena umure dawa ninggalna perintah Gusti Allah. Ya, kan ngoten salat 5 waktu, apabila ditinggalkan 1 waktu saja, kumpul-kumpul siksaan alam kubur, Pak. Contoh zuhur ora salat.
persiapan siksaan go ning alam kubur. Asare ora salat tambah siksaan maning. Maghrib ora salat tambah maning. Isane ora salat tambah numpuk maning. Subuh ya ora salat wis 14 sakit tangan tutup 14 salate kok amin. Satu hari satu malam tidak melaksanakan sholat, satu hari satu malam persiapan siksaan nanti di akhirat luar biasa. Allahu Akbar. Komun ini kadiran kini umurnya dawa walaupun ora sholat, malah bahaya. Yang dipilih mikun milih si umur mending umur tahun mati. Tapi mulai dari dewasa sampai meninggal ahli ibadah, si mending kue daripada umur ratusan tahun tapi ternyata ibadahnya kurang. Siksaan di alam akhirat semakin bahaya. Tapi anak si paling apik maning umurnya dawa ahli ngaji. Dia si paling top, top bahasa Indonesia top hebat. Bahasa apa kayak ngomong top. Nah umurnya dawa ahli ngaji, ini paling hebat. Maka nanti di akhirat samuna akeh insya Allah. Nah niki mulai silaturahim. Rasul melanjutkan sabdanya, wa asra'u syarri uqubatan. Balasan jelek ya yang dicepatkan balasannya, perbuatan jelek yang dicepatkan balasannya pertama al-bahyu, orang yang jahat, si jahat, durhaka, si nomor loro pokok diaturahim, orang ya, yang selalu memutuskan silaturahim ya. Pertama al-bahyu itu, kemudian contoh al-bahyu kayak wong sing selalu berbuat jahat. Yang wong berbuat jahat otomatis pas diwales ganti wong nopo mboten ta? Contoh ngapunten ngantem wong, bakal kantemani nopo mboten? Suatu ketika anak sing balas walaupun dheweke ora wani. Jadi perbuatan jelek akan langsung di alam dunia akan dirasakan kecelekannya. Allahu Akbar. Contohnya mari anak sing durhaka mari wong tua loro. Ya. Anak balasan sing cepet nang alam dunia langsung, guys. Salah satunya adalah anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Rasul pernah bersabda seperti itu. Mulai hati-hati sing dadi anak. Aja wali-wali durhaka mari wong tua walaupun wonge sugih nemen. Ya. Anak-anak uripe sugih dunyane mambrah-mambrah, tapi senenge papatan. Mobile papat, motore papat, omahe papat, bojone ora siji cukup. Tapi wani karo wong tua, wong sing kaya naudzubillah walaupun uripe dunyane mambrah-mambrah, tapi hatinya tidak akan tenang. Wis titenono. Anak sing wani karo wong tua uripe ora bakal tenang walaupun dunyane mambrah-mambrah. Sing dunyane mambrah-mambrah wani karo wong tua be uripe ora tenang, apa maneh wong sing larat. Wis larat karo wong tua ora ngajeni, karo wong tua wani durhaka. Coba bayangkan ning alam dunia baik wis sengsara urip ora bakal tenang. Sedangkan orang hidup di alam dunia, pertama ini ketenangan jiwa paling utama. Ya, dunianya mung sakit diketok, paling gue esuk bisa gue makan, gue madang. Tapi ya ketenangan jiwa wonten ini luwih apik dibanding wong sugih sing grangsangan. Temenan, Pak. Tetapi sing paling apik maning anak wis sugih ya tapi ngormati wong tua. Tapi kadang ngapunten yen wong tua dadi wong sugih ya anake dadi raja, njaluk apa-apa dipenuhi. Tapi yen anak sugih wong tua dadi apa? Pembantu, iya ya, bantu wis ya. Akeh lho Bu ngapunten. Pak ngapunten sing kata kedosiku wonten. Contoh orang tuanya kaya, bapaknya sugih tuh nyari mambrah-mambrah, anak jaluk apa-apa dinai lo ya. Pak nyuwun motor, dinai motor. Pak nyuwun mobil, tumpasna mobil. Pak pengen gawe omah sing anok sampai tingkat 5 gawe enak. Tapi ngapunten ketika anak yang kaya, anaknya sugih, wong tua sing akeh dadekna pembantu, perintah mena-mene tok. Model kayak anak ora? Model kayak anak ora? Nah, untuk pindah ini
Nah, contoh-contoh barang repot, baik lagi jagung. Yang bikin anaknya perintah, mak, kayak tulung disewokna bocah. Padahal dia lagi jagung. Ini dia punya sih kan dia besok dilungkes sekali malaikat ini. Kan besok malaikat mau temenan. Ya. Wonten malih ngapunten. Wong ana wong wadon pareman jupuk bedake perintah maneh, mak. Jupuk bedak ini mati karo gincu. Aduh, pak. Ya. Padahal dheweke nganggur loh ya. Tapi seumpama anak mbae ngomong putune karena ikhlas, oh bagus, ora apa-apa, malah tambah pahala kanggo mbae. Yang jadi masalah ini ya, mbae orang tuanya tidak terima, rangati grundel. Grundel bahasa ini apa? Gila, grundel. Bacor ya bocah. Lah, si cilik dirawat wis gede. Barang dua anak nyombon ngomong maning kayak piye, dheweke kerja atine ora ikhlas. Ketika orang tua hatinya tidak ikhlas, maka anaknya termasuk anak yang durhaka. Hati-hati kowe. Kudune njaluk pangapura oleh ridone wong tua. Tapi anak wong tua mong putu karena keikhlasan, ya ngadu sibuk nang ngadu si pupune. Ngadusi putune karena keikhlasan, nyebokin cucu karena keikhlasan, ora masalah pak, dapat pahala. Yang jadi masalah ora ikhlas, baik lo ya. Lah hati-hati ya sudah di anak. Ana-ana wong tua dadekna kaya piala sing ora kanggo. Temenan. Contone, mama ki garis siji lo ya. Anak lanang telu wis nikahan kabeh. Bareng kados niku mama kan uripe dhewe kan. Anak sing telu kumpulan ngomong, musyawarah yuk. Ya supaya anaknya kon melu wong tua, bayu dilihat, terus omahe didol. Oh. Ya omahe kon didol. Nah, anak sing telu marani yo. Barang marani wong tua ngomong, "Mas, anu ya keturunan maneh anak wis 7 kabeh." Mama kok giliran bae melu anak wis tua, oleh disandingani anak. Ya umumnya didol bae ya tenang, mana bingung ya. Namun bahasa sih yang mantune eman ya. Ini ora eman yang gendak-gendak primen. Tapi karena didesek dening anaknya terpaksa umumnya didol. Barang didol bagi anak telu. Pertama melu anak barat, ya eman udah dikasih. Iya ya eman udah dikasih. Engkau yang disentek mulai ya. Barang melu anak pertama 2 tahun, wah mantune kami kan anak lanang, mantune mulai ngomong, pak ini tak usul dong dari si wadone jenengan ki ngono maneh lho kan paling kene baik kan dhewe adik pilihan oh kayak kowe iya direk wong rumah tangga kan ngasih-ngasih ya kadang si lanang wong eman sing wadon wong cerewet model kayak kan apa ora. Nah, tapi cilemot langka ning Gunung Lurah insyaallah boten enten. Allahumma ya. Ana maning sing wadon wong taat nemen. Ternyata punya suami wong cerewet. Model kayak dhewe ana apa ora, Bu? Tapi orang nang kene. Tapi ning desa Gunung Lurah jejen sing wadon wong taat kabeh maring suami tanggung jawab kabeh maring istri. Lah ini baru orang Gunung Lurah. Allahumma Gunung Lurah di lawan apa? Tegal mene wong telu remek. Jadi ngoten. Terus karena pasce anak barepe oli bojo wadon wong cerewet. Yen ari jengkel, sing lanang ngomong 1 kecap, sing wadon 10 kecap. Sing lanang ngomong 2 kecap, sing wadon 20 kecap kare ngomong wen. Suatu ketika sing lanang pernah perintah ngomong lho, wong lanang ngomong, "Bu, gawekna wedan, Bu." Ngono ku perintah mau gawe wedan. Jawabannya apa? Apa, Pak? Nyoba gawe wedan sampean, kadang nyoba bune
mbune sampean, mbakune sampean, kenyong bojone sampean apa? Ketemune pada bengdene, sampean tak enak kok dadi ulana perintah kaya kuwi ora ngerti. Pegawene wong pegaweane wong wadon pirang-pirang, esuk-esuk ngombe piring, ngombe pakaian, guru ngawan sakitik nosone bocah, guru sampean jaluk nosok. Sampean tak enak kok dadi ulana perintah kaya kuwi ulana model. Hah? Ya Allah ya Rabbi, perintah sapisan tok, 2 kecap. Bu, kawekna wedang, bune ngundang kok, kawekna wedang kan 2 kata. Ngomong runtungan nemen. Iki dateng ngomongnya pirang iki? Dateng apa orang iki? Ya. Bareng kayaknya tetep gawekna wedang, tapi kan wis ngomongnya pirang-pirang. Bareng gawekna wedang kuwi iso pake gawekna wedang bingung, ya wis tak bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger. Manjat tani. Dadi ngoten mangke iki. Terus melu anak sing nomor 2, Pak. Bareng melu anak nomor 2, ya Allah kan semakin usianya semakin tambah. Ya Allah, bareng setahun aman. 2 tahun mantu mulai ngomong. 3 tahun wis ora kaya orang nyaman. Orang nyaman ke mertua melu nyok ngomong karo adi sing terakhir. Ya melu nyok wis 2 tahun no, kenena no melu kon mana. Ya wis ora apa-apa. Melu wong tua pun dilempar-lempar, lempar mana, lempar mene. Kira-kira sing dadi wong tua ke jengkel apa ora, Pak? Jawab. Jengkel apa mboten, Bu? Jawab. Ya wis jengkel dewek men dipikir mene. Kok benak kok. Allah, ya jengkel. Wong tua kayane wis ora kanggo lempar mene karena duwe senteng. Astagfirullahaladzim. Wong tua kaya ora kanggo kecuali yang pindah itu diminta baru anak yang bagus. Contoh, bareng melu anak yang pertama ikut anak yang pertama wis 2 tahun, anak sing kedua nyusul. Mas, gentenan mama ndak nyong, ngene aku. Ya, omen nyong jauh ni berkae. Ngomong nih mah iso melu nyoma, melu berkah oleh berkae ngrawat wong tua. Wis mana poyan karo mase. Poyan karo mase oleh gawa kan anake. Kowe kan ngapunten no, kowe sing karep anak kok ya. Tidak diwonggo bangga nemen. Barang wis oleh 2 tahun maning anak sing terakhir ngomong, "Mas, gentenan omane ndak melu nyong, nyong yauli pahale." Oh ya wis oh. Mana ora apa gentenan, Mak. Wis yo melu nyong kesenan terus bergilir kayak gue, tapi diminta oleh anak-anak yang jadi orang tua bangga selalu mendoakan maring anak-anak, ya Allah muga-muga anaknya dene berkah kalau wong tua kayak Kiai Manemen. Nah iya baru jempolan karena wong gunung lurah iya wong kayak kabeh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka ngapunten ketika durhaka luar biasa bahayanya. Nah, terus kemudian berangkat ngaji itu ngapunten, makin ini untuk bacaan Quran. Oh ini nih, waduh ngiring Quran luar biasa, sing baca juga pahalanya luar biasa. Coba bayangkan kalau tidak berangkat ngaji kira-kira ngiring Quran, anu mau nang HP tak kayaknya kurang mantep. Ya kurang mantep nggih. Ngiring Quran dibaca, kita langsung berhadapan dengan orangnya, wah baru mantep. Korine pundi? Ayo wis. Oh, korina. Ngapunten gringokna Quran dibaca, besok ning akhirat ini telinga akan ditanyakan. Woi, telingamu untuk apa saja? Untuk mendengarkan apa saja? Wah, saya senengnya dangdutan malaikat. Wah, pentung baik. Wah, ngono. Ya, tapi kalau dangdutan sing hati-hati ora masalah, aku bisa seneng dangdutan asli. Iya, rai itu kayak rai dangdut ya no. Ya, nah, kalau seneng dangdut tapi dangdut yang baik bagus-bagus loh ya. Roma Irama kadang-kadang. Tapi kalau nih tahu suaranya panas. Kalau bisa apik suara kuning ngomong tok. Jadi untuk masuk ngaji, ya dengarkan. Karena telinga, mata, semua anggota tubuh akan ditanyakan di sana. Mata nih muntil apa baik, kupingnya kok kiri apa baik, ya. Maka ditanyakan di sana, dan apabila telinganya untuk mendengarkan bacaan Quran, alhamdulillah pahala mangke guru kali panjenengan angsal.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Nopo malih sing maca pahala sing ringakna kali pahala sing maca beda. Kalau orang yang membaca Quran dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi derajatnya hasan sahih, Rasul pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, satu huruf, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan atau satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Artinya ngoten para bapak para ibu, sapa wong sing gelem maca Quran sahuruf lho dibales kali Gusti Allah 10 pahala. Alhamdulillah. Sahuruf Pak. Nah si jenenge maca Quran ke orang mau buka Quran tok lewat hafalan juga boleh. Ketika panjenengan sholat baca Fatihah Quran, baca surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas bahasa kene mana apa ya? Kurhu, padahal lampah surat kurhu itu tenang enten. Tapi rata-rata di desa-desa termasuk yang Tegal, sampean bisa maca kurhu, padahal kan maca Al-Ikhlas. Bisa maca kurhu, bisa ya, dan natak ya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, ini surat kurhu. Pada suratnya apa? Al-Ikhlas. Mana loh? Suratnya Al-Ikhlas. Contoh ketika panjenengan tahlil, kan baca suratan. Quran itu Pak, walaupun orang bisa dengan huruf ke, sing arane huruf Arab, sing arane alif, ki lempeng bengkok, butuh gedan orang ngerti. Tapi hafalan dan kayaknya bisa ngerti, itu pun namanya baca. Lo Kanjeng Nabi baca Quran nggak ngerti apa namanya huruf, ngerti huruf ain bin a. Ya. Jadi niki sing arane maca niku orang muni baca langsung Quran dibaca nggih. Mboten. Contoh panjenengan niku hafalan Bismillahirrahmanirrahim tahlil alif lam mim Quran dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kowe juga Quran walaupun orang ngerti huruf Arab, kowe sing dibaca Quran satu hurufnya dihitung oleh Allah 10 pahala. Contoh alif lam mim. Alif lam mim pinten huruf Pak Arab? Alif terus ya, terus pinten? 3. Alif lam mim. Mandek. Berarti 3 huruf dibaca. Nah, 10 kali 3 pinten? 10 kali 3 pinten? 30 pahala Pak. Ini hanya Quran yang bisa dibaca dapat pahala banyak. Kalau kitab-kitab yang lain tidak, Zabur, Taurat, Injil, itu mboten. Tapi ketika Quran dibaca Allahu Akbar, 1 huruf Allah mempersiapkan pahala 10 pahala. Allahu Akbar. Coba bayangkan baca Quran dari akhir nemen surat Yasin sampai selesai. Ibarat orang Nahdlatul Ulama baca Yasin kebanyakan kan di malam Jumat nggih. Di malam Jumat baca surat Yasin. Allah Akbar, berapa pahala yang kita dapatkan. Tapi jangan sekali-kali merasa pahalanya akeh Pak. Berarti sombong. Yang sombong pahala bisa terhapus semuanya. Na'udzubillah ini. Jadi wong uripnya kepengine aja muni merasa kenyong wis ahli ibadah, merasa kenyong baca Quran wis akeh, merasa kenyong ngaji wis terus pahalanya akeh. Jangan sekali-kali merasa pahala sudah banyak. Bisa takabur timbulnya bahaya. Gua terhapus malah. Jadi yang pan ngaji ngapunten, kayaknya kurang ngaji, kurang terus baca Qurannya rasanya kurang terus, ini baru pahala akan semakin tambah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Quran Pak, kan niku nih Quran ayat nih, ya, ning ayat niku kan nonton nuno nggih.